Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang anak perempuannya ayah. Tadi kita lihat bagaimana hubungan emosi yang luar biasa antara Pak Gilbert dan juga Glinda putrinya ya. Dan ini pastinya jadi satu hal yang menyenangkan kalau bisa terbangun di rumah. Betul. Tapi bisa jadi di sebagian kecil keluarga ini justru satu hal yang langka. Apa sih yang biasanya terjadi akhirnya, atau apa yang menjadi penyebab akhirnya si ayah ini sulit sekali dekat dengan anak perempuannya, Aunty? Iya. Nah, biasa ayah-ayah yang sulit dekat dengan anak perempuannya itu ada berbagai hal. Misalnya contohnya pada saat kecil memang tidak terbiasa adanya keakraban yang terjadi di antara dia dengan kemudian orang tuanya. Nah, misalnya juga karena dia adalah laki-laki, pada saat dia kecil dia mungkin melihat ayahnya tidak punya kedekatan dengan saudara perempuannya. Jadi dia pun tidak bisa tahu caranya memperlakukan anak perempuan itu seperti apa sih gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah adanya stigma yang salah gitu. Misalnya contohnya, nah, nanti kalau misalnya aku deket sama anak perempuan nanti dibilang anak perempuan aku nanti manja gitu sama aku gitu kan. Nah, padahal aku sebagai seorang ayah nggak boleh dong terlihat bahwa aku tuh lemah gitu. Jadi bukan memanjakan anak, aku harusnya jadi tegas dong. Nah, karena aku tegas, aku punya pembawaan yang wibawa, makanya oleh karena itu anak nggak boleh nih terlalu dekat sama aku. Ada yang seperti itu. Ada yang kayak gitu ya, Iya, Mas, karena ya? merasa bahwa semakin jauh, berarti dia lebih bisa ngatur gitu. Sehingga kalau ada suasana-suasana yang akrab itu ditafsirkan oleh dia adalah suasana yang nanti akhirnya justru kayak memanjakan anak, dan itu efeknya nggak bagus buat kemandirian anak. Ada yang punya stigma seperti itu. Nah, apapun itu memang dasarnya adalah memang tidak taunya tentang bagaimana pentingnya peran ayah buat anak wanitanya, dan juga peran ayah buat anak perempuannya ini sebetulnya memang setidaknya dimaknai dengan harus mengisi sisi selain fisik, kemudian emosi dan psikologis. Nah, makanya kenapa pada saat mengisi emosi dan psikologis ini ya butuh waktu-waktu santai dengan ayahnya, bermain, bercanda, itu juga memang harus dilakukan. Oke, jadi memang dari cara pandang yang mungkin ini pola asuh lama, ini masih bisa jadi faktor penyebab terjadinya kedekatan ayah dan anak perempuan yang kurang erat begitu ya. Masih bisa diubah nggak sih, Aunty? Apakah saat anaknya mulai beranjak remaja, ayahnya tiba-tiba berubah sikap menjadi ayah yang hangat pada anak remaja perempuannya? Ini mungkin tidak? Mungkin sekali. Jadi nggak ada kata terlambat. Jadi kalau memang tadinya merasa bahwa kurang dekat sama anak perempuannya, kemudian setelah menonton Kumpul Keluarga hari ini merasa kemudian wah aku harus berubah nih, itu nggak ada salahnya. Tetap aja berarti bisa dimulai dengan ya lakukan aja, mumpung ini kan lagi di rumah aja gitu ya, lagi PPKM, kemudian juga lagi anak-anak juga sekolahnya juga online, jadi lebih banyak waktu bersama di rumah. Kreasikan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan bersama, misalnya contohnya bermain bersama gitu. Kalau sesuai dengan usia anak tentunya ya. Kalau anaknya usia dini bisa masak bareng. Ya bisa masak bareng. Iya, kalau anak-anaknya udah remaja pun juga bisa masak bareng. Atau nonton film bareng. Seru kan ya? Seru banget, Iya. ketawa-ketawa bareng atau didiskusikan bareng. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada kata terlambat ya, Aunty ya, untuk bisa memulai semuanya. Tapi kalau misalnya kita lihat apa sih impact jangka panjangnya? Mungkin kalau ayah ini tidak bisa dekat dengan anak perempuannya, apa dampak jangka panjang yang mungkin akhirnya jadi kurang baik juga untuk masa depan si anak? Ya, kalau dari penelitian yang paling nyata adalah dampak ke intimasi anak perempuan itu pada saat nanti dia berelasi dengan lawan jenisnya gitu. Nah, ini ada dua tipe nih. Bisa jadi dia itu justru akan mencari sekali yang nggak ada di ayahnya, yang nggak dia dapat dari ayahnya, jadi dia mencari sekali, atau justru yang dia nggak mau sama sekali, gitu. Jadi yang mencari sekali itu adalah misalnya contohnya, kemudian dia jadi akhirnya mencari banyak perhatian dari teman-teman lawan jenisnya, dengan cara misalnya perilaku seksual yang dini, kemudian melakukan seksualitas di luar hubungan nikah, misalnya seperti itu, atau kemudian ya hal-hal lain yang memang untuk ingin mencari bentuk-bentuk perhatian yang tidak didapatkan dari sang ayahnya pada saat dulu. Bisa juga ke arah yang sebaliknya, misalnya justru nggak mau sama sekali gitu. Iya, jadi yang ngeri juga ya. Iya, karena merasa bahwa
tadi itu, apalagi misalnya hubungannya tuh sangat buruk misalnya contohnya ya, ada trauma-trauma masa lalu berkaitan dengan ayah yang misalnya contohnya meninggalkan keluarga dan sebagainya. Iya, Jadi dia punya pengalaman atau rekaman yang buruk tentang peran ayah, tentang bagaimana si laki-laki atau ayah itu memang di dalam fungsi kesehariannya, akhirnya dia jadi memutuskan saya nggak mau nikah, saya nggak mau pacaran gitu, saya nggak mau berhubungan yang lebih dekat dengan laki-laki karena ya memang semua laki-laki itu sama. Nah ada yang seperti itu, itu jadi lebih ke arah jatuhnya adalah gitu ya? ke antipati, bener, intimasi dengan lawan jenis di hubungan yang dewasa, di usia-usia dewasa itu. Ternyata impact-nya mungkin hal sederhana, hanya main bersama anak, kedekatan bersama anak, tapi ternyata impact-nya panjang ya, sampai nanti dia menjalani kehidupan dewasanya. Ini luar biasa. Semoga ayah-ayah di rumah makin dekat dengan anak-anaknya setelah nonton Kumpul Keluarga ya, Anti ya. Iya, amin. Oke, Anti terima kasih banyak. Selalu sehat biar bisa terus berbagi inspirasi di Kumpul Keluarga. Terima kasih. Oke, keluarga Indonesia. Yuk, para ayah mulai dekat dengan anaknya, beri kehangatan, beri perhatian agar dia bisa tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik nanti dewasanya. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan 5M agar kita selalu sehat dan bisa menjaga orang-orang yang kita sayang agar selalu sehat. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.